Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Super Brain sekalian, pagi ini saya akan ngobrol santai dengan seorang generasi muda, seorang wanita yang syarat dengan prestasi sejak dari sekolah dasar hingga beliau sudah lulus S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan yang juga sangat keren, jurusan fisika, dan selalu mendapatkan predikat cum laude sejak S1 S2. Kita akan berbicara selain bagaimana meraih prestasi, juga beliau ini memiliki gagasan yang sangat mulia, yaitu untuk menyediakan bimbingan belajar gratis bagi para mahasiswa S1. Saya sekarang sedang berbincang santai dengan Mbak Intan Mukminah. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak Intan, senang ya. Udah kita arrange selama 2 minggu ini ya, baru bisa ya. Bisa silaturahmi juga nih jadinya dengan teman-teman dari Indonesia. Alhamdulillah, saya dan Mbak Intan ini dikoneksikan oleh Mbak Prasmita Rangkuti yang beliau memiliki program Elemenesia untuk menyediakan pendanaan bagi para mahasiswa tingkat akhir yang akan melaksanakan penelitian. Ya. Mbak Intan, saya lihat di kurikulum vitae-nya sejak dari SD, SMP, SMA, S1, S2, selalu meraih prestasi yang terbaik di pendidikannya, di akademiknya. Boleh dong cerita bagaimana caranya Mbak Intan bisa mendapatkan prestasi-prestasi tersebut? Ya, alhamdulillah ya Pak. Yang pasti sih saya bersyukur gitu ketika Allah itu ngasih saya kesempatan untuk bisa terus belajar, terus menuntut ilmu. Meskipun kadang situasinya pun nggak sesuai dengan yang kita pengen kan tentunya. Betul. Tapi ketika Allah memberikan suatu niat kepada saya untuk mau terus belajar, itu suatu modal yang sangat berharga buat saya gitu. Alhamdulillah. Sejak SD, mungkin kalau ngomongin passion, memang saya suka sih belajar. Jadi tipe orang yang memang mungkin kalau cewek-cewek kan suka jalan-jalan ya, saya agak mageran gitu. Jadi saya lebih baik coba melakukan aktivitas yang bermanfaat, terutama untuk hal akademik. Jadi sejak SD pun orang tua juga selalu mendukung dan mendidik kami untuk mau belajar di tengah kondisi apapun yang terjadi pada kami, dan alhamdulillah sih secara akademik bisa terus survive ya prestasinya gitu. Ketika SD pun waktu itu saya sebenarnya SD itu ganti-ganti sekolah, Pak, kalau saya boleh cerita. Oh ya? Belum ganti sekolah ya? Berapa kali ya? 3 kali pindah sekolah gitu. Tapi alhamdulillah bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan dan juga bisa meraih prestasi yang baik di kelas, bahkan bisa menjadi salah satu lulusan terbaik ketika di sekolah dasar dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Yeah. Memang saya termasuk orang yang agak introvert sih, Pak. Jujur dulu kayak gitu tipe orangnya. Tapi ternyata sekarang saya jadi berusaha untuk lebih berbaur dengan lingkungan dan ekstrovert. Yeah. Saya ketika SMP itu saya ingat banget, saya memang introvert banget. Jadi lebih banyak dengan akademik, kemudian juga jarang bersosialisasi dengan orang, meskipun saya juga ikut beberapa ekstrakurikuler. Nah, begitu masuk SMA nih, entah kenapa, kayaknya ada semangat gitu pengen untuk melakukan aktivitas yang lebih. Nah, ketika SMA, saya juga alhamdulillah bisa berprestasi di kelas ya. Yeah. Waktu saya kelas 10 itu pertama kali masuk, saya masih ranking 10 di kelas. Betul, saya lihat itu ya. Tapi kelihatan sekali apa peningkatannya sampai lulus. Begitu kelas lulus terbaik ya. Alhamdulillah sekali. Jadi wah ini baru masuk rankingnya ini nih nggak maksimal gini. Jadi saya coba untuk memotivasi diri, belajar lebih giat, dan alhamdulillah bisa meningkat gitu dari ranking 10 kemudian masuk semester 2 naik jadi ranking 5, dan alhamdulillah ketika kelas 2, kelas 3 bisa selalu di ranking 1 ataupun 3 besar di sekolah gitu. Nah, selain itu, ternyata memang nggak cukup gitu kalau kita hanya
sebatas sibuk dengan dunia akademik aja. Meskipun itu kan sesuatu yang paling penting ya. Dan saya pun mencoba untuk mengeksplor diri. Waktu ya gitu ya. Bagi waktu, dan alhamdulillah banget waktu itu saya sampai bisa ikut beberapa aktivitas organisasi di sekolah. Terpilih sebagai sekretaris OSIS waktu itu, bahkan juga dicalonkan jadi ketua OSIS, tapi amanah jadi sekretaris OSIS waktu itu. Kemudian juga saya karena suka sains ya, jadi saya pun waktu itu ikut ekskul kelompok ilmiah remaja, dan saya dipilih jadi ketua. Saya juga bingung sih kadang. Baru masuk langsung jadi ketua, saya kaget waktu itu. Tapi karena saya suka, jadi memang enjoy aja jalaninnya gitu. Nah, selain juga aktif di KIR sebagai ketua tadi, terus juga saya suka olahraga. Saya ini memang orangnya tomboy sebenarnya, Pak. Dari kecil, dan saya sebenarnya kan bukan anak kota ya, saya ini anak kampung sebenarnya, bisa dibilang. Cigombong itu di mana ya, Pak? Orang-orang Jakarta bilang Cigombong adalah Sukabumi gitu. Sering ngomong kayak gitu. Itu adalah Kabupaten Bogor, tapi memang dia daerah perbatasan dengan Sukabumi. Itu ya desa, kampung lah ya, sawah gitu. Saya dari kecil tuh memang anaknya senang main di sawah. Saya perempuan, saya dari kecil itu suka main tembak-tembakan. Ibu saya sering bilang gitu. Saya paling jago main bola, main layangan tuh saya jago. Sekarang pun saya suka banget olahraga gitu. Memang kayak passionnya di situ, nyaman dengan olahraga. Energinya banyak gitu ya, punya banyak energi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang itu kan juga sehat ya buat kita. Dan ketika sehat pun, saya coba pengen nih ikut suatu ekskul olahraga yang memang semakin bisa ngelatih diri saya, dan saya waktu itu ikut taekwondo juga ketika di sekolah gitu. Dan alhamdulillah juga taekwondo itu bisa jalan terus sampai ke universitas. Di UI pun saya tetap bisa ikut berbagai kegiatan, lomba-lomba taekwondo di kampus. Ya itu jalaninnya sebagai suatu hobi aja sih, di tengah rumit misalnya dengan kegiatan akademik ya. Nanti begitu udah keluar, olahraga jadi refresh lagi gitu. Nah, main basket, main bola, dan sebagainya. Jadi saya suka banget olahraga. Terus SMA juga, selain ikut tadi ya, KIR, kemudian juga taekwondo, saya juga ikut di pramuka waktu itu. Aktif juga pramuka ya? Sampai juga naik level, dari yang level penegak, kemudian ikut ke level bantara, sampai ke level laksana. Jadi sampai kelas 12 aktif banget. Padahal tadi sih saya awalnya itu tipe orang yang sangat introvert, Pak, jujur. Dan saya itu, kalau boleh sedikit curhat mungkin ya, saya ini sebenarnya anak pertama di keluarga. Jadi agak-agak dimanja gitu ya. Meskipun keluarga kami sih keluarga biasa aja, bukan yang gimana-gimana gitu. Tapi saya tuh dulu orang yang sangat gak bisa mandiri sebenarnya. Bahkan nggak mau nginep aja di rumah nenek harus sama ibu saya gitu. Bahkan ibu saya pernah cerita kayak gini, kamu tuh waktu dulu TK, mama itu harus nemenin 6 bulan ketika kamu di sekolah. Sama gitu. Tapi ternyata semakin kesini saya alhamdulillah bisa diberikan kemudahan sama Allah untuk terus mengembangkan diri, terus juga bisa semakin mandiri, dan sampai sekarang pun di universitas bisa mandiri, ngekos, kemudian juga bisa tetap berprestasi baik itu akademik maupun akademik. Dan tadi sebenarnya yang Pak Arief bilang ya tentang membagi waktu ya, itu memang penting banget sih. Kebetulan memang saya pribadi tipe orang yang sangat strict terhadap waktu dan sangat suka membuat suatu manajemen ataupun perencanaan tertentu lah dengan suatu langkah yang jadi saya biasanya kalau lagi me time gitu ya, me time-nya itu adalah menyusun rencana gitu, adalah menyusun rencana dan juga membuat misalnya kayak daily timeline gitu ya, hari ini saya mau ngapain, jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Karena nggak tahu deh, memang terbentuk menjadi orang yang kayak gitu sih, meskipun kadang kayak terlalu kaku ya, terlalu kaku. Tapi itu bagus ya, itu bagus karena kita semua kan punya waktu itu hanya 24 jam, betul ya? Kalau 24 jam itu tidak kita kelola dengan baik, maka bisa jadi banyak sekali waktu yang semestinya bisa kita jadikan produktif, malah hilang begitu saja, ya. Iya, betul banget, Pak, betul. Itu juga sih yang saya sering bilang ke adik saya sih terutama. Sebenarnya setiap orang itu dikasih kesempatan yang sama Tuhan kan. Kita semua dikasih kesempatan 24 jam dalam hidup gitu. Tapi kenapa ada orang yang bisa sukses dengan bidang A, bidang B dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang mungkin menyia-nyiakan waktunya. Makanya waktu ini sangat penting banget sebenarnya untuk kita jaga kan. Setiap detik itu benar-benar menjadi suatu peluang kita untuk bisa melakukan suatu kebaikan. Makanya sayang banget kalau sia-siakan gitu 1 detik pun gitu. Ya apapun yang bisa kita lakukan kita optimalin lah gitu. Benar. Setidaknya kalaupun kita tidak melakukan apa-apa,
Tapi kita sedang melakukan rencana yang me time tadi itu. Apa yang akan kita lakukan lagi ke depan. Iya, betul gitu. Luar biasa. Ya, alhamdulillah tadi juga saya membuktikan bahwa saya juga tepat waktu 5 menit dari jam 10 saya sudah mengirim link-nya. Ya, ini selalu saya lakukan. 5 menit pelaksanaan itu saya sudah mengirimkan link-nya untuk kita bisa memulai tepat waktu dan alhamdulillah kita bisa memulai tepat waktu. Ini bukti bahwa memanage waktu itu sungguh sangat penting karena dengan waktu yang terkelola dengan baik maka kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Terima kasih Pak Intan untuk ini salah satu inspirasinya adalah kita harus mengelola waktu dengan baik sehingga bisa meraih banyak hal ke depannya. Nah,